Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang disebutkan di Alkitab sebagai Pontius Pilatus, dan nas Alkitab yang kita renungkan yang diberikan kepada saya adalah dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat 26 dengan terang tema Pilatus sang penguasa yang tak berdaya. Nah, saya akan membacakan ayat-ayat ini dari Alkitab terjemahan baru kedua yang baru saya beli hari Jumat yang lalu ya. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara mulai memiliki Alkitab terjemahan baru ini. Kalau secara online belum ada, sehingga nanti kita akan melihat terjemahan baru yang pertama dan sekaligus kita bisa membandingkan apa-apa yang berbeda. Ada beberapa istilah yang berbeda, kemudian juga dari segi struktur kalimat SPOK-nya itu menjadi lebih baik ya, tetapi tidak mengurangi makna dari teks aslinya. Saya akan membacakan Matius 27 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Demikian. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar dan memelihara di dalam hidup kita. Hosiana. Bapak Ibu Saudara, ada 3 orang yang namanya disebut dalam pengakuan iman rasuli. Yang pertama tentu saja Yesus Kristus, kedua Ibu Maria, Bunda Maria, dan yang ketiga Pontius Pilatus.
Jutaan orang Kristen di setiap hari Minggu menyebutkan nama, ketika nama ini termasuk Pontius Pilatus. Ketika kita mengucapkannya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pertanyaannya adalah, mengapa Pontius Pilatus disebutkan namanya dalam pengakuan iman rasuli? Padahal kita tahu melalui dialah, melalui Pilatuslah, keputusan final tentang penyaliban Yesus itu diambil. Jawabannya sederhana. Nama Pilatus disebutkan dalam pengakuan iman rasuli sebagai sebuah tambahan keterangan. Hanya sebagai tambahan keterangan yang mau mengatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus adalah benar sebagai fakta sejarah. Bahwa peristiwa penyaliban Yesus dapat diverifikasi, dibenarkan, dibuktikan kebenarannya dalam sejarah ketika Pontius Pilatus menjabat sebagai wali negeri atau gubernur di wilayah Yudea. Jadi itu maknanya. Sebagai verifikasi bahwa peristiwa penyaliban itu benar sebagai fakta sejarah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pilatus terlibat dalam proses penyaliban itu? Dan apa yang bisa kita pelajari dari seorang Pilatus? Bapak Ibu Saudara, Pilatus yang namanya tercatat di Alkitab sebanyak 59 kali di Perjanjian Baru. Tadi malam saya juga iseng mengetik namanya, kemudian menghitung 59 kali. Adalah seorang gubernur Romawi untuk provinsi Yudea. Jadi dia bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi yang ditempatkan di wilayah jajahan Romawi. Dan dia mendapatkan tugas untuk mengamankan dan mengontrol wilayah Yudea, termasuk Yerusalem. Nah, di sini menjadi penting untuk kita catat kegagalan mengamankan situasi di wilayah jajahan Romawi berarti sebuah ancaman bagi Pilatus untuk kehilangan jabatan. Jadi dia diberi tugas untuk mengamankan. Maka kegagalan mengamankan itu berarti sebuah ancaman bagi dia atas jabatannya. Barangkali ini seperti kalau kita bekerja pada seorang bos atau atasan kita, atau pada sebuah perusahaan tertentu, lalu kita ditempatkan di satu wilayah tertentu, kita dipercaya untuk mengembangkan usaha di situ, maka kegagalan kita, keberhasilan kita melakukan tugas kita di situ akan menentukan kita akan terus bekerja di situ dalam perusahaan itu, atau kita resign, kita bahkan disuruh mundur, dipecat, ya, di PHK karena kita dianggap gagal. Dan bagi Pilatus, tugas ini berarti hidup dan mati bagi karirnya. Ini sesuatu yang sangat-sangat krusial. Sebuah tugas tanggung jawab yang bergengsi menjadi gubernur, tapi sekaligus ini bisa mengancam jabatannya kalau dia nggak benar melaksanakan tugasnya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, dalam catatan sejarah sebelum penyaliban Yesus, dan ini menjadi latar belakang bagaimana dia punya rasa tersendiri terhadap peristiwa di mana dia harus menyalibkan Yesus. Kita melihat ada 3 peristiwa besar, ada 3 kasus besar yang bisa menimbulkan masalah besar bagi dirinya, yang bisa mengancam kedudukannya. 2 peristiwa atau 2 insiden ini tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi dicatat oleh para sejarawan pada zaman itu, baik oleh Philo, seorang keturunan Yahudi, maupun oleh Yosefus, seorang berkebangsaan Romawi. Nah, saya sebutkan yang kedua yang bukan merupakan catatan Alkitab, tetapi catatan sejarah. Yang pertama, yang disebut insiden perisai dan bendera yang bergambar Kaisar Tiberias. Saudara, ceritanya begini.
Pilatus memasang perisai atau alat untuk melindungi diri, untuk menangkis senjata itu, tapi dengan gambar kaisar Romawi. Kemudian juga memasang bendera-bendera dengan gambar kaisar. Karena ada sebuah kepercayaan kaisar itu kan dewa. Jadi di tempat jajahannya itu ditempatkan simbol-simbol keagamaan mereka. Pengagungan kepada kaisar sebagai dewa. Tidak terlalu bermasalah ketika dipasang di istana Herodes di Yerusalem. Tetapi menjadi masalah ketika semua bendera ditaruh di sudut-sudut kota Yerusalem, bahkan masuk ke dalam bait Allah. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau gereja ini sebagai bait Allah, maka di kanan kiri ini ada bendera kaisar. Yang konotasinya adalah untuk dipuja dan disembah. Tentu saja Pilatus bermaksud nyolu kepada kaisar karena kaisar itu telah mengangkat dia sebagai gubernur. Ada rasa terima kasih, memberikan pujian, apresiasi. Di samping juga ada semacam keyakinan kaisar itu dewa, titisan daripada dewa dan layak untuk disembah. Keputusan Pilatus ini menyebabkan kemarahan orang-orang Yahudi, tentu saja karena ini berarti pelecehan atau penistaan agama, ya, masuk ke dalam lingkup keagamaan orang lain, memaksakan kita menyembah agama yang lain juga. Wah, ini menjadi sebuah penistaan. Marah mereka, sangat marah, dan lalu terjadilah kerusuhan, huru-hara. Mereka protes. Sekelompok orang jumlahnya cukup banyak berkemah di depan rumah Pontius Pilatus yang ada di Kaisaria. Jadi berada di situ berkemah berhari-hari memprotes untuk menurunkan panji-panji bendera bergambar kaisar itu. Dan Pilatus tetap bersikukuh tidak mau. Tapi lama-lama ya wis lah, dia punya akal. Kasih tahu lewat anak buahnya untuk berkumpul di sebuah teater di Kaisaria juga. Kumpul di sana, saya akan menurunkan bendera-bendera itu. Itu sebuah taktik, tapi ternyata di situ orang-orang Yahudi itu diberi ancaman karena dikepung oleh tentara Romawi. Kemudian mereka diberi pilihan, kamu mau takluk, mau taat kepada gubernur Pontius Pilatus atau melanggar. Kalau kamu tidak mengikuti perintah-perintahnya, kamu akan dibunuh. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu tercatat dalam catatan sejarah ini malah berani banget menyodorkan kepalanya, wis aku bunuh gitu. Karena jumlahnya sangat banyak, akhirnya kewalahan. Jadi akhirnya tidak terjadi pembantaian itu. Lalu Pilatus memerintahkan melepaskan bendera-bendera di semua sudut kota dan juga di bait Allah itu. Nah, peristiwa ini sampai di telinga kaisar. Dengar kaisar. Kaisar itu ingin wilayah-wilayah jajahannya itu dalam keadaan damai. Karena apa? Karena itu akan mengokohkan kerajaannya. Maka kita mengenal ada istilah Pax Romana dalam bahasa Itali yang artinya Roma dalam keadaan damai. Termasuk jajahan-jajahannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, wilayah Yudea khususnya Yerusalem justru mengalami gejolak. Maka ini menjadi sebuah ancaman bagi Pilatus. Nah, peristiwa yang kedua yang disebut insiden pembangunan saluran air. Ketika Yerusalem kehabisan air, Pilatus punya ide yang baik, memerintahkan para prajurit dan juga orang-orang Yahudi untuk membuat saluran air dari luar kota Yerusalem masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan tujuannya tentu baik. Ya, kita tahu kalau sebuah kota dengan dinding-dinding penyekat untuk keselamatan, benteng, ya, itu kan dalam rangka melindungi diri dari musuh-musuh. Tapi kalau kehabisan air, ya mereka juga akan mati, gitu ya. Maka kemudian Pilatus menyelamatkan jajahannya itu dengan membuatkan saluran air. Tapi dia nggak mau pakai dana kerajaan, nggak mau pakai dananya.
tapi pakai dana dari bait Allah. Persembahan-persembahan yang terkumpul, kemudian juga perhiasan emas yang terkumpul sebagai persembahan umat, diambilnya paksa oleh para prajurit untuk melaksanakan pembangunan saluran air itu. Tidak mau keluar duit ya, pakai duitnya orang Yahudi. Dan ini menjadi sebuah pelecehan yang sangat membuat mereka marah karena mengambil dari bait Allah secara paksa. Dan lagi-lagi kabar ini didengar oleh Kaisar di Roma. Dan Kaisar di Roma memberikan sebuah peringatan kepada Pilatus. Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ini yang tercatat di dalam Alkitab. Injil Lukas pasal 13 ayat 1. Di sana Bapak Ibu Saudara diceritakan ada beberapa orang Galilea yang datang ke Yerusalem. Dan ternyata mengalami bentrok dengan orang-orang Pilatus. Jadi ini latar belakangnya. Mereka mengalami bentrok dengan orang-orang Pilatus. Kita tidak tahu masalahnya apa. Tapi kemudian mereka dibunuh oleh prajurit-prajurit Romawi. Di depan tidak jauh dari bait Allah. Jadi orang-orang Galilea ini yang datang ke Yerusalem turun gitu. Dibunuh di situ. Bentrok dan mati di situ. Darahnya tercacar kemana-mana. Nah kemudian ketika orang-orang Yahudi datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan korban sembelihan dari darah binatang. Darah binatang itu dicampur dengan darahnya orang-orang Galilea yang dibunuh itu. Dicampur dibawa ke bait Allah sebagai persembahan kepada Allah. Ini penistaan yang lebih parah lagi. Menimbulkan kemarahan dan kebencian orang Yahudi kepada Pilatus. Kita tahu kemarin orang Yahudi yang kerja sama Romawi seperti Sakeus aja sudah sangat dibenci. Karena sebagai seorang pengkhianat. Ini orang Romawi asli. Berani-beraninya masuk seperti itu tindakannya, perilakunya. Mereka menjadi sangat marah. Dan peristiwa-peristiwa ini didengar oleh Kaisar. Akan menjadi sebuah ancaman kedudukan bagi Pilatus. Jadi Bapak Ibu Saudara dengan 3 insiden ini kita tahu. Dan kita akan melihat bagaimana Pilatus selanjutnya akan sungguh-sungguh berusaha menjaga agar keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya tidak menimbulkan masalah baru, menimbulkan keributan, keonaran yang bisa mengancam kedudukannya. Ini latar belakangnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja pada bos atau pada perusahaan tertentu, pernah misalnya melakukan satu pelanggaran, kemudian diketahui dan dilaporkan, atasan saudara memberikan peringatan SP1. Rasanya gimana? Waduh, gitu aja kok. Salah ya. Wah, ini mulai takut gitu ya. Saya tahu ada orang-orang yang pernah yang bekerja dan mendapatkan SP1 cerita ke saya takutnya bukan main. Nanti kalau SP2 bagaimana? Gitu ya. Itu dia orang-orang ini cerita pengalamannya tentang surat peringatan itu. Takut. Maka berikutnya dia akan hati-hati. Nah seperti itu kira-kira rasanya Pilatus. Dia sudah mendapatkan peringatan dari Kaisar. Peringatan demi peringatan karena misi Pax Romana itu tadi. Maka dia akan sangat hati-hati. Tetapi pada hari itu tidak disangka-sangka. Dia harus menghadapi satu situasi yang bisa mengancam kedudukannya. Datanglah sekelompok orang Yahudi yang karena dengki kepada Yesus disebutkan membawa Yesus untuk meminta Pilatus mengadilinya. Kalau dulu pengadilan itu boleh diambil oleh Sanhedrin, sekelompok orang pemimpin-pemimpin agama. Tapi sejak saat itu pengadilan hanya boleh diambil oleh Pilatus, oleh gubernur. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, disinilah kita bisa membayangkan seorang Pilatus. Mari kita tempatkan kita sebagai Pilatus ya. Sebagai seorang yang pernah mendapatkan peringatan dari atasan. Misi harus dijaga, tapi sekarang menghadapi situasi yang tidak mudah. Apa yang dia lakukan? Dia sangat hati-hati terlihat memeriksa Yesus. Dan Injil Lukas pasal 23 menyebutkan
ternyata dari hasil pemeriksaan itu 3 kali hasilnya Yesus tidak bersalah, tidak melakukan kesalahan apapun. Di Injil Lukas juga pada waktu pertama dalam rangka dia mengamankan dirinya, dia menyerahkan kepada Herodes. Herodes yang ada di Yerusalem diharapkan bisa memutuskan karena sama-sama orang Romawi yang ditempatkan di wilayah itu. Awalnya bermusuhan karena apa? Pilatus ada di situ tapi kok ditaruh juga Herodes, raja wilayah gitu ya. Jadi ada 2 kepemimpinan ini ya, dualisme kepemimpinan. Jadi merasa persaingan. Tapi hari itu gara-gara Yesus mereka jadi baikan. Tapi Herodes pun yang memeriksa mendapati Yesus tidak bersalah. Nah, saudara melihat di sini Yesus tidak bersalah, diakui oleh Pilatus sebanyak 3 kali. Herodes sekali mendapati dia tidak bersalah. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara bisa menggarisbawahi Yesus Kristus kalau dia harus kemudian menderita dan mati bukan karena dia bersalah, bukan karena dia orang berdosa, sama sekali tidak. Itu jelas dengan eksplisit. Tetapi kemudian kita membaca Pilatus tetap pada akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalib. Walaupun dia juga sudah tahu motivasinya karena dengki orang-orang Yahudi itu. Jadi kenapa? Jawabannya kita sudah tahu. Karena dia takut kehilangan jabatan. Dia takut kehilangan kedudukan. Kalau dilaporkan kepada kaisar tentang konditennya, tentang cara dia bekerja, dia tidak sanggup mengamankan wilayah jajahannya, dia bisa ditarik kembali, bahkan bisa dibunuh loh, kegagalan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dia menjadi sangat takut dan sangat bergumul, sebetulnya sangat ingin melepaskan Yesus karena mendapati tidak bersalah. Tetapi atas desakan orang-orang, dia harus memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi kemudian kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 19 ayat 12, orang-orang Yahudi itu sudah ngancem. Ngancemnya apa? Kalau kamu membebaskan, kalau Yesus kamu membebaskan, kalau Pilatus kamu membebaskan Yesus, kamu bukan sahabat kaisar. Langsung tahu ini titik lemahnya ini. Dia takut sekali nih sama atasannya. Kalau kamu membebaskan Yesus, kamu bukan sahabat kaisar. Semakin kalut. Bahkan sekalipun istrinya sudah memberikan peringatan. Bukan SMS ya, tapi mungkin semacam kertas gitu ya. Aku bermimpi semalam, ngeri banget gitu ya. Dia tetap pada pilihannya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Yang penting bagi dia aman. Karirnya itu tetap terjaga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, demi diterima orang banyak, Pilatus berusaha menyenangkannya. Itu bisa kita baca di Injil Markus pasal 15. Demi jabatannya, ia bisa melakukan apa saja, termasuk mengorbankan kebenaran dan keadilan. Ini sebuah ironis. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, apa perasaan Bapak Ibu Saudara mendengar penjelasan ini? Di mana kita sekarang sudah tahu Pontius Pilatus yang kita ucapkan tiap minggu ternyata berkarakter seperti itu. Yang menderita, ini mengacu Yesus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gimana rasanya? Dr. Jenny Wongka, dosen saya almarhumah, menuliskan ada 4 dosa Pilatus. Yang pertama, dosa kompromis. Demi menyenangkan hati orang banyak, dia mengkompromikan kebenaran. Dia tahu Yesus benar, tidak bersalah, tapi demi menyenangkan orang banyak, dia mengkompromikan kebenaran. Yang kedua, dosa ketidakadilan. Pilatus melepaskan Barabas penjahat besar itu dan malah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Jelas, ini sebuah ketidakadilan. Tanpa penjelasan, tanpa klarifikasi, dia menggunakan kuasanya untuk melakukan ketidakadilan. Yang ketiga, dosa pengecut. Dia takut
ketika disebut bukan sahabat kaisar. Dia takut sekali kehilangan jabatannya. Dia takut mendapatkan peringatan yang terakhir dan dia ditarik dari wilayahnya. Yang keempat, dosa kemunafikan. Ketika Pilatus mencuci tangannya sebagai tanda tidak bersalah dan dia mengatakan aku tidak bersalah. Padahal kita tahu justru di sanalah kesalahan dia terbesar. Ini kemunafikan yang luar biasa. Ketika saya membaca bagian ini saya merasa jengkel. Ada orang yang punya kuasa tapi tidak menggunakan kuasanya untuk mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Jengkel. Tapi kemudian saya berpikir dan melihat kepada diri saya sendiri. Jangan. Saya pun bisa jatuh di dalam dosa Pontius Pilatus. Tanpa disadari. Demi menyenangkan orang banyak. Kita mungkin bisa mengkompromikan kebenaran. Demi Bapak senang. Demi Ibu senang. Kita menurunkan standar kebenaran. Kita menurunkan standar firman yang harusnya kita pegang dan kita jaga. Karena takut kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Kita berlaku pengecut. Bahkan mungkin kita bersikap munafik seolah-olah benar. Padahal sebetulnya kita turut serta di dalam kesalahan yang sama. Pelanggaran-pelanggaran kita lakukan. Kita bisa menjadi orang-orang yang takut kehilangan apa yang kita anggap berharga. Sehingga kita bisa berbuat apa saja untuk mempertahankannya dengan cara kita. Dan kalau perlu mengorbankan kebenaran yang kita tahu dan kita percayai sampai hari ini. Jangan-jangan ketika kita bicara tentang dosa Pilatus, itu adalah dosa kita juga. Di sini kita bercermin dan melihat diri kita. Seringkali kita tidak lebih baik daripada Pilatus. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara bagaimana dengan situasi hati, sikap hidup menghadapi berbagai persoalan, pilihan kebenaran dan keadilan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang lebih penting. Kalau kita mendapati diri kita sebagai seorang yang ternyata tidak lebih baik daripada Pilatus, apa solusinya? Nah, mari kita akan melihat lebih jauh pada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam dialog baik itu dari di Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan sosok Yesus ini penuh dengan ketenangan. Sementara sebagai kontrasnya Pilatus yang mengadili Yesus justru di dalam kegelisahan. Ini sebuah keanehan. Ibaratnya seorang hakim sedang mengadili seorang tersangka. Tapi yang gelisah itu hakimnya. Sedangkan tersangkanya tenang-tenang saja. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga begitu banyak pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus yang hanya sekedar kepo, ingin tahu. Karena itu juga Yesus tidak pernah memberikan jawaban, karena itu hanya sekedar memenuhi rasa taunya dan dalam ketakutannya dia tidak jawab. Soal tuduhan-tuduhan dia tidak jawab. Tapi perhatikan, ketika Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus menjawab. Apa jawabannya? Engkau sendiri mengatakannya. Kalau kita membaca kalimat ini dalam konteks budaya kita saat ini, maka kita mengartikannya begini. Kamu loh ya yang ngomong, bukan aku. Jadi engkau sendiri mengatakannya, lu loh ya yang ngomong, bukan gue. Gitu ya. Jadi kalau aku menderita begini, aku nanti dihukum. Bukan aku mengatakannya begitu loh ya, itu kamu yang ngomong loh. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah budaya kita saat ini. Budaya saat itu, bahasa seperti ini menjadi sebuah pernyataan penegasan. Engkau sendiri mengatakannya itu artinya, ya benar seperti yang kau katakan itu. Akulah dia. Jadi ini bukan
Bukan pengertian kita dengan budaya kita saat ini, lu loh yang ngomong. Enggak, itu pengertiannya benar. Seperti yang kamu katakan. Ketika Tuhan Yesus ditanya tentang identitasnya, dia menjawab dengan pasti bahwa akulah dia. Dan bukankah ini yang seringkali disalahpahami teman-teman kita, ya, yang sering mengatakan kan Yesus tidak pernah mengucapkan dari kata-katanya akulah Allah, akulah Tuhan, ya, dan lain sebagainya, yang kemudian mereka katakan kalau Yesus ngomong gitu saya ikut Yesus lah. Ya enggak mungkin, beda bahasa, beda budaya. Jangankan Yesus ngomong langsung seperti itu, ngomong engkau mengatakannya demikian. Engkau sendiri mengatakannya, akulah dia. Itu aja sudah menjadi masalah kok. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus memang tidak pernah menolak satupun pernyataan dari orang-orang yang percaya kepada dia sebagai Mesias, sebagai Kristus. Itu sebabnya kita hari ini juga mengikut dia. Dan saudara melihat di sini, Yesus begitu tenang. Yesus begitu bersahaja, begitu berwibawa. Menjawab apa yang perlu dan tidak menjawab yang memang tidak perlu. Dan kalau kita melihat di Yohanes 19 ayat 11. Ketika Pilatus merasa punya kuasa. Kan dia mengatakan aku bisa loh dengan kuasaku menolong kamu, membebaskan kamu dari situasi ini. Apa jawab Yesus? Di sana dia ngomong lagi. Dia ngomong dengan satu kalimat pendek tetapi sangat mengena. Dia berkata begini. Engkau tidak punya kuasa jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Dalam wibawa yang begitu luar biasa, Yesus berkata, kamu tidak punya kuasa kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Ini artinya apa sekarang buat kita? Dalam situasi seperti itu, Yesuslah yang mengontrol situasi. Yesuslah yang mengendalikan kondisi. Bahkan mengendalikan setiap orang yang berperilaku jahat pun dalam kendalinya. Untuk apa? Memenuhi rencana Tuhan. Memenuhi tujuan Tuhan. Dalam rangka menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Yesuslah yang mengendalikan situasi ini. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara membaca bagian lain, kisah lain di rumah. Bagaimana ketika Petrus dalam ketakutan kemudian menyangkal Yesus itu. Saudara akan membaca di situ satu situasi yang hampir sama. Yesus begitu tenang, Pilatus begitu takutnya. Sama seperti Petrus begitu takutnya, sama seperti di sini. Pilatus begitu takut, Yesus begitu tenang. Artinya Yesus yang sedang mengendalikan situasi itu untuk memenuhi tujuan Allah. Dan ini yang harus kita pegang sekarang. Solusinya bagi kita. Tatkala kita menghadapi satu situasi yang berat. Satu situasi yang mengancam kita. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang bagi kita itu berharga. Entah itu jabatan, kedudukan. Entah itu apapun yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita memiliki sebuah pemahaman. Yesus mengontrol segala peristiwa terjadi dalam hidup kita. Maka kita tidak akan melakukan cara-cara sendiri yang justru akan semakin melanggar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi sangat penting untuk kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Saya ingat sebuah ungkapan yang terkenal. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Dia berjaga-jaga. Bahkan dia mengendalikan semua situasi. Untuk apa? Memenuhi tujuan Allah di dalam dunia ini. Demi kemuliaan Allah sendiri dan demi kebaikan manusia yang dicintainya. Kalau kita punya kacamata ini, saya kok yakin kita tidak akan menjadi orang yang begitu takut dan gelisah. Seolah-olah ingin menyelamatkan semua yang ada pada diri kita. Kedudukan, jabatan, apapun yang kita anggap baik. Kita pakai cara-cara kita sendiri. Karena kita tahu, kita percaya Allah pengendali. Dia begitu tenang berwibawa karena dia tahu apa yang akan terjadi demi kebaikan manusia. Saya membayangkan Pilatus. Seandainya Pilatus, dia punya satu kepercayaan seperti itu. Yesus akan tetap disalibkan.
tapi bukan karena pilihannya yang salah. Saya percaya itu. Tapi sayangnya dia melakukan satu pilihan yang salah. Walau dengan demikian tetap rencana Allah dalam diri Yesus untuk menderita dan mati terjadi. Mana lebih baik dipakai atau diperkenan? Pilatus dipakai, tapi dia tidak diperkenan. Berbahagialah kita yang dipakai dan diperkenan dalam mewujudkan rencana Tuhan. Saya ingin mengutip satu ayat terakhir untuk menjadi ayat hafalan kita. Ayat ini saya mendapatkannya waktu tahun-tahun awal ketika saya masuk kuliah di saat. Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Ketika Yesus memberikan komentar penilaian tentang Yohanes Pembaptis. Yang dia katakan, Yohanes Pembaptis pernah katakan, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Ya. Nah, Yesus memberikan komentar tentang Yohanes Pembaptis begini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri, bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dalam hal ini termasuk kedudukan, jabatan, apapun yang kita anggap sebagai milik kita yang berharga. Yang mungkin sering menjadi pengejaran kita untuk kita dapatkan dan menjadi milik kita. Itu hanya mungkin kalau Tuhan beri kepada kita. Dan ini juga artinya kalau sudah cukup, Tuhan juga akan ambil itu bagi kita, dari kita. Adalah hak Tuhan untuk menentukan apa yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita mempercayai Tuhan punya kendali atas hidup kita, termasuk jabatan kita, kedudukan kita, kekayaan kita, harta kita, apapun itu, kita akan belajar untuk melepas. Percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Demi kemuliaan Dia, demi kebaikan kita. Itu pasti. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu dengan sebuah kepercayaan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu demi tujuan kemuliaan Dia dan kebaikan kita. Jangan gelisah, jangan takut dengan apapun yang terjadi. Lalu kita pakai cara-cara kita sendiri yang justru semakin jauh dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.